Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan ilmu nahwu dan tajwid di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat keempat serta penjelasannya dalam tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna. Wawu ini ataf dari ayat ketiga, alladzina yu'minuna, mahalnya mahal jar sebagai sifat lil muttaqin, sehingga walladzina yu'minuna ini adalah sifat dari orang yang bertakwa. Walladzina kalimahnya kalimah isim mausul, yu'minuna silah isim mausul berupa fi'il mudhari. Bima ba'nya ba harap jar ta'aluk dengan yu'minuna sebagai muta'addi kepada ma. Ma ini adalah isim atau ma mausulah yang mana disilahi dengan unzila sebagai fi'il madi. Ila harap jar, kalimah harap jar. Ka majrur oleh ila yang merupakan isim domir mabni. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, bima kepada apa unzila yang diturunkan, ilaika kepadamu wahai Muhammad, ayat Al-Quran, maksudnya Al-Quran. Wa ma wawunya atap kepada bima, sehingga ma ini adalah mahal jar dijarkan oleh ba. Wa ma dan kepada apa unzila yang diturunkan, min qablika dari sebelum kamu wahai Muhammad, maksudnya al-Taurati kitab Taurat, wal Injili dan kitab Injil, wa ghairihima dan selain kitab Taurat dan Injil. Ini dikasrohkan sama dengan Injil juga dikasrohkan karena badal dari wa ma unzila, dan ma ini adalah mahalnya majrur atap dari bima. Sedangkan ma di sini dijarkan oleh ba haraf jar. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa dan juga ini wawunya wawu ataf dari wa ma. Sedangkan bil akhirati ba-nya ta'aluk dengan fi'il mudhari yang ada di depannya yuqinun. Wa bil akhirati dan mereka meyakinkan bil akhirati kepada akhirat. Hum maksudnya adapun mereka itu yuqinun meyakinkan semuanya kepada akhirat. Maksudnya ya'lamuna mereka mengetahui akan adanya hari akhirat. Di sini ada bima unzila, ma ada mad asli bertemu dengan hamzah, akan tetapi hamzahnya berbeda kalimat. Ma mad asli pada isim atau ma mausulah, kemudian unzila ada pada fi'il madi, unzila mabni majhul unzila, sehingga ada mad asli bertemu dengan hamzah yang berbeda kalimat. Ini dinamakan mad jaiz munfasil yang panjangnya 2 sampai 5 harakat. Mad jaiz munfasil panjangnya boleh 2 sampai 5 harakat. Alasan munfasil berpisah mad aslinya beserta hamzahnya, misah kalimat. Terkemudian di sini ada yuqinun, ada waqaf, dan waqafnya berupa waqaf kafi. Dalam arti waqaf kafi itu lafadznya ini tidak ada hubungan dengan kalimat selanjutnya pada ayat yang kelima, akan tetapi dalam maknanya masih berhubungan. Maka pada ayat yang keempat ini waqafnya waqaf kafi. Lalu kita lanjutkan pada ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ini adalah isim isyarah
berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan khobarnya mustatir mustakirrun ala hudan. Adapun mereka yang telah disifati tadi pada ayat sebelumnya itu ala hudan, menetapi petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, hum kembali kepada ulaik, wa ulaika, dan adapun mereka juga, hum yaitu adapun mereka itu adalah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Hum di sini sebagai khobar dari ulaik, sedangkan al-muflihun khobar dari hum. Maka humul muflihun merupakan jumlah khobariyah dari ulaik. Kemudian ada fa. Kita bahas sifat daripada huruf fa ini. Fa ini sifatnya ada 5. Yang pertama, fa ini hamas. Hamas itu ada hembusan nafas yang keluar jikalau dia diucapkan. Coba kita ucapkan humul muflihun. Muf itu ada hembusan nafas yang keluar, maka fa sifatnya hamas. Kita tahu bahwasannya huruf hamas ini ada 10. Yang pertama ada ta, yang kedua ada sa, yang ketiga ada ha kecil, yang keempat ada kha, yang kelima ada sin, yang keenam ada shin yang bertitik 3, kemudian yang ketujuh ada kaf, yang kedelapan ada fa, yang kesembilan ada sho, dan yang ke-10 ada ha. Itulah huruf hamas. Ini ada fa, humul muflihun. Kemudian yang kedua, fa ini mempunyai sifat rokhawah, dalam arti dilonggarkan, tidak ditekan. Yang ketiga, fa mempunyai sifat istifal, dalam arti pangkal lisan tidak diangkat ke atas. Yang keempat, fa mempunyai sifat infitah, dalam arti depan lisan tidak diangkat ke atas. Dan yang kelima, fa mempunyai sifat izlaq, dalam arti mudah untuk diucapkan. Kemudian humul muflihun, hun di sini ada mad arid li sukun yang panjangnya 2 sampai 6 harakat dan diwakofkan. Wakofnya adalah wakof tam, dikarenakan lafaz dan maknanya tidak ada hubungan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6. Wakofnya wakof tam. Maksudnya ulaika, adapun mereka, al-mausufuna bima zukir, yaitu orang-orang yang disifati dengan sifat yang telah dituturkan, itu ala hudan, menetapi atas petunjuk mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya al-faizuna, yang beruntung, bil jannati, dengan surga, an-najuna, dan yang selamat semuanya, minan nari, dari api neraka. Kesimpulan dari ayat 4 dan 5 ini yaitu bahwasannya sifat-sifat orang yang bertakwa selanjutnya adalah mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan mereka juga beriman kepada apa yang diturunkan sebelumnya, yaitu diantaranya adalah kitab Taurat, Injil, Zabur, dan lain sebagainya. Dan kemudian mereka juga meyakini akan adanya hari akhirat. Mereka itulah orang-orang yang menetapi petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka juga termasuk orang-orang yang beruntung dengan surga dan selamat dari siksanya api neraka. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, ayat ke-6, yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.